Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Lebih dari 1.800 serigala iblis yang mengepung Tanyun berkata, "Yang mulia, manusia ini terlalu kuat." Sebuah suara terdengar dari dalam gua. "Manusia, kamu akan aku habisi." Tanyun yang berdiri di langit berkata, "Raja Serigala, kamu keluarlah. Mari kita membuat kesepakatan. Jika tidak, aku akan menghabisi kalian semua." Serigala raksasa dengan panjang 100 kaki dan tinggi 30 kaki perlahan keluar dari dalam gua. Lalu dia berkata, "Manusia sialan, apa yang kamu rencanakan?" Melihat Raja Serigala, Tanyun sedikit khawatir karena Raja Serigala memiliki dua kepala. Salah satu kepala memancarkan cahaya keemasan, sementara kepala satunya diselimuti oleh api. Tanyun bergumam, monster periode pertumbuhan tingkat ke-6 yaitu Serigala Iblis Api Emas. Setelah itu, Tanyun mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin, "Ranamu sama dengan milikku di alam jiwa tingkat ke-6, tetapi orang di alam jiwa tingkat ke-8 biasanya tidak bisa mengalahkanmu." Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Manusia rendahan, karena kamu mengenal raja ini, maka kamu pasti sudah tahu bahwa mudah bagi raja ini untuk menghabisi dirimu." Raja Serigala Iblis Api Emas memancarkan niat membunuh. Dia mendekati Tanyun selangkah demi selangkah. Tanyun berkata, "Raja Serigala Iblis Api Emas, aku adalah kepala sekte muda dari sekte suci Huangfu. Jika kamu setuju untuk menyerah kepadaku, maka aku akan membawamu pergi dari tempat gelap seperti gua itu." Raja Serigala Iblis Api Emas mencibir, "Manusia yang licik, aku telah mendengar semua percakapanmu barusan. Setelah kamu memasuki arena gladiator, kamu tidak boleh menggunakan senjata apapun dan akan tinggal di arena gladiator selama 1 hari. Ketika raja ini dibawa dari ngarai para dewa oleh para manusia sialan, aku memiliki 5.000 bawahan. Tetapi, apakah kamu melihatnya? Sekarang hanya ada lebih dari 1.000 yang tersisa. Ini semua salah kalian para manusia. Raja ini akan menghancurkanmu sampai mati untuk membalas dendam." Raja Serigala Iblis Api Emas mengeluarkan lolongan yang penuh dengan kebencian untuk memberi penghormatan pada serigala yang telah mati. Raja Serigala Iblis Api Emas naik ke langit. Dia muncul di depan Tanyun dan mengayunkan cakarnya. Dalam sekejap, kekuatan beratribut emas yang kuat mengalir ke lengan kanan Tanyun. Lalu Tanyun mengayunkan lengan kanannya. Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Manusia sialan, kamu benar-benar menyakiti raja ini." Tanyun mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, "Aku tahu bahwa kamu telah berkultivasi dengan keras. Aku juga tidak ingin menghabisimu hari ini. Selama kamu patuh, aku akan membiarkan kamu tetap hidup. Jika kamu menolak, maka kamu akan mati." Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Apakah kamu ingin raja ini tunduk pada manusia rendahan? Itu konyol." Salah satu kepala Raja Serigala Iblis mengeluarkan api dari mulutnya yang menyelimuti Tanyun. Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Dasar manusia rendahan yang berani lancang di depan raja ini." Kemudian, Raja Serigala Iblis Api Emas berbalik menuju ke dalam gua. Dia sangat yakin bahwa Tanyun sudah mati karena api miliknya bisa membakar senjata terhormat tingkat atas. Lebih dari 1.800 serigala iblis yang berada di periode pertumbuhan tingkat ke-5. Mereka berkumpul bersama. Lalu mereka berkata, "Yang mulia perkasa, yang mulia luar biasa." Orang-orang yang peduli pada Tanyun, seperti Dante Swangsong dan Shen Subing tampak cemas. Di sisi lain, Si Tu Wuhen, Jin Xianghai, Toba King Tian, dan leluhur agung lainnya tersenyum. Mereka akhirnya menghela nafas lega.
Weye leluhur agung divisi 5 jiwa berkata, Raja Serigala Iblis Api Emas dapat membakar senjata terhormat tingkat atas. Kepala sekte muda pasti sudah mati. Tiba-tiba, Weye sepertinya menemukan sesuatu yang aneh. Dia melihat ke bawah ke arah arena gladiator. Lalu dia berteriak, kepala sekte muda ternyata belum mati. Semua orang melihat ke bawah dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka melihat Tanyun yang mengenakan jubah hitam. Tanyun berjalan keluar dari api selangkah demi selangkah. Setelah itu, kekuatan spiritual beratribut emas melonjak dari tubuhnya. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Tanyun muncul di belakang Raja Serigala Iblis Api Emas dan melesatkan sebuah pukulan. Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, manusia, ternyata kamu tidak mati. Kekuatan spiritual beratribut emas menyelimuti seluruh tubuh Raja Serigala Iblis Api Emas. Lalu dia melesatkan cakarnya ke arah Tanyun. Pukulan Tanyun dan cakar Raja Serigala Iblis Api Emas saling bertemu. Akibat dari dua kekuatan spiritual yang saling bertabrakan, itu memunculkan bila-bila kekuatan spiritual yang menuju ke arah para Serigala Iblis. Suara retakan tulang yang jelas bercampur dengan teriakan kesakitan dari Raja Serigala Iblis Api Emas. Setelah tubuhnya yang besar dihempaskan ke udara oleh pukulan Tanyun, darah berceceran dari kaki kiri bagian depan miliknya. Raja Serigala Iblis Api Emas jatuh ke tanah. Dia melihat para bawahannya hampir terkena kekuatan spiritual berbentuk pedang. Pada saat kritis inilah, Tanyun tiba-tiba berteriak, jangan takut, aku akan menyelamatkan kalian. Jelas, Tanyun ingin menaklukkan ras serigala. Karena Tanyun tahu bahwa sekali ras yang sombong seperti ras serigala menyerah pada dirinya, mereka akan setia seumur hidup. Alasan lainnya, karena Tanyun memiliki mantan bawahan yang telah mati di alam Dewa Hongmeng, yaitu Dewa Serigala. Memikirkan kedua hal itu, Tanyun tidak ingin menghabisi ras Serigala Iblis, kecuali dirinya dipaksa untuk melakukan hal itu. Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan melesat ke arah depan para Serigala Iblis. Ketika bila-bila kekuatan spiritual hendak menghabisi lusinan Serigala Iblis, Tanyun memblokir bila-bila kekuatan spiritual itu. Setelah lusinan Serigala Iblis diselamatkan, tiba-tiba, leher Tanyun tersayat oleh bila kekuatan spiritual yang terakhir. Mu Mengyi, Song Xiao, dan Toba Yingying berteriak dengan cemas. Tanyun berkata dengan keras, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Di mata semua orang, Tanyun turun dari langit dan mendarat di arena gladiator. Jika bukan karena fisiknya kuat, Tanyun mungkin sudah mati. Lusinan Serigala Iblis yang diselamatkan oleh Tanyun, mereka menunjukkan kebingungan di mata mereka. Raja Serigala Iblis Api Emas yang tergeletak dan kehilangan satu kakinya. Dia berdiri dengan gemetar dan menatap Tanyun. Lalu dia berkata, mengapa kamu menyelamatkan ras Serigala Iblis? Tanyun berkata, sejak aku memasuki arena gladiator, aku mengatakan bahwa aku tidak ingin menghabisi kalian. Lalu alasan mengapa aku menghabisi beberapa dari kalian, itu karena salah kalian sendiri. Tanyun menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Raja Serigala Iblis Api Emas. Lalu dia berkata, aku menyelamatkan mereka karena aku tidak ingin mereka mati. Apakah alasan ini cukup? Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, jangan berpikir bahwa jika kamu menyelamatkan bawahanku, maka raja ini akan menyerah padamu. Binatang buas adalah kesayangan surga dan bumi serta para dewa. Ras Serigala Iblis awalnya tinggal di ngarai para dewa, tetapi kalian manusia rendahan telah banyak menghabisi kami. Kamu bermimpi jika ingin kami menyerah padamu. Tanyun menghela nafas dan berkata dengan serius, dunia ini adalah dunia di mana serigala memakan manusia, dan dunia ini juga dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Tidak ada yang benar atau yang salah dalam masalah antara binatang dan manusia.
Mendengarkan hal itu, Raja Serigala Iblis Api Emas berkata dengan marah, "Pejabat senior sekte suci Huang Fu membawa kami pergi dari ngarai para dewa dan mengurung kami di sini. Itu merupakan kesalahan yang sangat besar." Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu. Ras kelinci dan rubah yang ada di ngarai para dewa, apakah mereka berbuat salah pada kalian, tapi kalian memakan mereka hidup-hidup? Biarkan aku bertanya lagi. Murid gerbang luar sekte suci Huang Fu telah banyak yang mati di tangan ras serigala. Lalu para senior sekte suci Huang Fu membawa dan mengurung kalian. Selama kalian mau dijinakan, kalian akan mendapatkan kebebasan kalian kembali. Jika dibandingkan, ras manusia ataukah ras serigala iblis yang lebih kejam?" Mendengarkan hal itu, Raja Serigala Iblis Api Emas terdiam sejenak. Lalu dia berkata, "Manusia pada dasarnya berbahaya. Aku tidak bisa percaya padamu." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sejujurnya, jika aku diizinkan menggunakan senjata, aku dapat dengan mudah menghabisi dirimu. Baiklah, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Jika aku mengalahkanmu dengan tangan kosong, apakah kamu mau menyerah? Jika kamu menerimanya, akan aku ampuni ras serigala iblis. Jika kamu tidak menerimanya, semua akan aku habisi." Setelah mendengarkan, Raja Serigala Iblis Api Emas menunjukkan keraguan. Dia menatap lebih dari 1000 serigala iblis. Lalu dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, raja ini setuju. Mari kita lanjutkan pertarungan." Tan Yun tiba-tiba berkata, "Tunggu dulu." Raja Serigala Iblis Api Emas berkata dengan tajam, "Apa yang kamu inginkan?" Tan Yun tidak menjawab, tetapi menatap ke arah atas. Lalu dia berkata, "Xiao, beri aku setetes cairan kehidupan milikmu." Setelah Song Xiao menjawab, setetes cairan kehidupan yang membeku jatuh ke tangan Tan Yun. Si Tu Wuhen berkata, "Kepala sekte muda, kamu tidak diizinkan menggunakan cairan kehidupan selama ujian. Jika tidak, kamu dianggap gagal." Tan Yun mengabaikan si Tu Wuhen. Dia memegang cairan kehidupan di tangan kanannya dan berjalan menuju Raja Serigala Iblis Api Emas. Raja Serigala Iblis Api Emas menatap cairan kehidupan di tangan Tan Yun. Lalu dia berkata dengan waspada, "Orang-orangmu mengatakan bahwa kamu tidak diizinkan menggunakan cairan kehidupan." Tan Yun mengerutkan keningnya dan berhenti. Lalu dia berkata, "Ini adalah cairan kehidupan. Ini tidak hanya sangat berharga, tetapi juga memiliki efek untuk memulihkan luka dengan sangat cepat. Kamu diamlah, aku akan membantu memulihkan lukamu." Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Raja ini ingin menghabisi dirimu, tetapi kamu masih ingin membantu raja ini." Ketika Raja Serigala Api Emas menjadi lebih waspada, sebuah teriakan datang dari atas. "Itu cairan kehidupan yang sangat berharga. Mengapa diberikan pada monster?" Mendengarkan hal itu, tatapan waspada di mata Raja Serigala Iblis Api Emas digantikan dengan kebingungan. Lalu dia berkata, "Apakah kamu benar-benar mau membantuku?" Tan Yun berkata dengan tegas, "Tentu saja." Raja Serigala Iblis Api Emas berkata dengan tenang, "Bahkan jika kamu membantuku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan saat kita bertarung." Tan Yun datang ke Raja Serigala Iblis Api Emas dan mulai memberikan cairan kehidupan padanya. Para serigala iblis berkata, "Lihat, ini luar biasa." Ketika serigala iblis berseru, kaki kiri depan Raja Serigala Iblis Api Emas yang hilang tumbuh dengan cepat. Setelah beberapa saat, kaki miliknya kembali normal. Raja Serigala Iblis Api Emas sangat gembira. Dia tidak pernah membayangkan bahwa manusia di depannya akan benar-benar membantu dirinya. Raja Serigala Iblis Api Emas menatap Tan Yun dan berkata dengan jujur, "Kamu berbeda dari kebanyakan manusia lainnya. Kamu adalah orang baik." Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata,
Sejujurnya, aku bukan orang baik, tetapi aku juga bukan orang jahat. Raja Serigala Iblis Api Emas berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu siap? Raja ini akan menyerang." Tanyun berkata, "Aku akan melawanmu dengan satu tangan. Selama kamu bisa membuatku jatuh ke tanah, maka kamu bisa bebas. Jika kamu tidak bisa membuatku tergeletak di tanah, hidupmu akan menjadi milikku. Apakah kamu setuju?" Raja Serigala Iblis Api Emas tertegun sejenak, lalu dia berkata, "Namun raja ini akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Jika kamu mati, jangan salahkan raja ini." Raja Serigala Iblis Api Emas melolong. Kekuatan spiritual beratribut emas keluar dari tubuhnya. Kekuatan spiritual itu dialirkan ke dalam kaki kanan bagian depan. Lalu dia mengayunkan kakinya ke arah Tanyun dengan sangat cepat. Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Zian, mereka berteriak dengan khawatir. Sementara 8 leluhur agung dan lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi, mereka tersenyum bahagia. Menurut mereka, Tanyun yang begitu angkuh dan bodoh pasti akan mati. Dalam hati mereka, Raja Serigala Iblis Api Emas di periode pertumbuhan tingkat ke-6 bisa menghancurkan Tanyun hanya dengan satu serangan saja. Tiba-tiba, cakar milik Raja Serigala Iblis Api Emas berhenti. Para leluhur berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah kekuatan tubuh Kepala Sekte Muda lebih kuat dari Raja Serigala Iblis Api Emas?" Pada saat ini, telapak tangan kanan Tanyun memegang cakar Raja Serigala Iblis Api Emas. Meskipun kaki Tanyun sedikit gemetar di bawah tekanan kekuatan yang luar biasa, tetapi dia tetap berdiri di tempat. Tidak peduli seberapa keras Raja Serigala Iblis Api mencoba, dia tidak bisa membuat Tanyun jatuh ke tanah. Waktu berlalu dan setelah setengah jam penuh, Raja Serigala Iblis Api Emas merasa bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan Tanyun sampai mati. Tanyun berkata, "Raja Serigala Iblis Api Emas, apakah kamu masih ingin bertarung?" Raja Serigala Iblis Api Emas memandang Tanyun dengan ekspresi ngeri. Seluruh tubuhnya bergetar. Lalu dia berkata, "Manusia, kamu menang." Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa manusia yang tampaknya lemah di depannya ini ternyata jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Tanyun berkata sambil tersenyum, "Aku menang. Jadi apa yang akan kamu lakukan?" Raja Serigala Iblis Api Emas membungkuk, lalu dia berkata, "Aku memberi hormat pada Tuhan." Di mata semua orang yang tidak percaya, lebih dari 1.800 serigala iblis di periode pertumbuhan tingkat kelima semuanya berlutut di tanah dan berkata, "Kami memberi hormat pada Tuhan." Para murid yang sedang menonton di langit, mereka berkata dengan penuh semangat, "Kepala Sekte Muda terlalu kuat. Monster di tempat ini dijinakan. Aku tidak menyangka Kepala Sekte Muda begitu berani. Dia membuat ras serigala iblis berlutut padanya." Mendengarkan suara para murid, Dante Swangsong menjadi semakin bahagia. Dia percaya bahwa dengan bantuan serigala iblis, Tanyun akan memiliki harapan besar untuk bertahan selama sehari. Si Tu Wuhen, leluhur agung divisi jiwa binatang yang bertanggung jawab atas alam monster dan binatang buas. Dia mengirimkan transmisi suara pada 7 leluhur agung lainnya. "Semuanya jangan khawatir, pertunjukan yang bagus baru saja dimulai." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. "Raja Serigala Iblis Api Emas, kamu pengecut. Ras serigala iblis semuanya pengecut. Kamu benar-benar berpikir bahwa manusia adalah tuanmu. Nenek moyangmu akan marah padamu." Mendengarkan hal itu, Raja Serigala Iblis Api Emas tampaknya tahu siapa yang berbicara. Ada sedikit ketakutan di matanya. Lalu dia berkata, "Tuanku berbeda dari manusia lainnya. Bukan hakmu untuk memutuskan siapa yang menjadi tuanku." Suara itu terdengar lagi. "Dasar tidak tahu malu. Hari ini aku akan membuatmu mati."
Dengan suara tawa yang keras, arena gladiator seluas 30.000 mil menjadi bergetar. Tampaknya ada ribuan pasukan yang datang menuju Tanyun. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan cepat menyelimuti arena gladiator. Dia menemukan bahwa di jarak 5.000 mil sebelah timur, sosok biru besar dengan ketinggian 300 kaki sedang berlari ke arahnya. Di bawah raksasa berwarna biru itu, ada ribuan beruang di periode pertumbuhan tingkat kelima. Mereka berlari dengan kencang. Mereka memiliki bentuk tubuh beruang. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan sisik naga. Mereka berlari secepat kilat, dan ekor raksasa mereka seperti ekor harimau. Tanyun mengerutkan keningnya. Dia tahu bahwa ras beruang naga dapat menempati peringkat 3 teratas dalam hal kekuatan di antara ratusan spesies beruang. Beruang naga terkenal dengan tubuh yang keras. Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Tuan, tempat ini berbahaya. Silakan masuk ke gua untuk berlindung sebentar." Setelah itu, dia melihat sekeliling pada lebih dari 1.800 serigala iblis dan berkata, "Semua ras serigala iblis, lindungi Tuan dengan cara apapun." Saat serigala iblis berteriak, sosok mereka berkedip dan mereka membentuk 10 tim di depan Tanyun. 10 baris serigala iblis semuanya berjongkok dan membuat postur menyerang. Jika 1 melawan 1, antara serigala iblis di periode pertumbuhan tingkat kelima melawan beruang naga yang di tingkat yang sama, perbedaan kekuatan mereka sangat jauh. Meskipun serigala iblis tahu bahwa mereka kurang dari 2.000 dan pihak musuh ada lebih dari 3.000, tetapi mereka tetap tidak mundur. Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Raja Beruang Naga, kamu berhenti." Setelah mengatakan hal itu, Raja Serigala Iblis Api Emas menjadi raksasa sepanjang 300 kaki dan setinggi 100 kaki. Raja Beruang Naga berkata, "Raja Serigala, 100 tahun yang lalu kamu lebih lemah dariku. Apakah kamu lupa bagaimana bekas luka di wajah kirimu berasal? Baiklah, raja ini akan mencabik-cabikmu dan menghancurkan ras serigala iblis." Sesaat kemudian, Raja Beruang Naga setinggi 300 kaki memancarkan aura periode dewasa tingkat ke-6. Lalu dia melesat menuju Raja Serigala Iblis Api Emas. Meskipun Raja Serigala Iblis Api Emas hanya di periode pertumbuhan tingkat ke-6, dia tidak kenal takut. Lalu tubuhnya mengeluarkan kekuatan spiritual beratribut emas. Pada saat tubuh kedua raja itu saling bertabrakan dengan keras, Raja Serigala Iblis Api Emas jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga tubuhnya terlempar ke udara. Tetapi, Raja Serigala Iblis Api Emas berhasil melukai wajah Raja Beruang Naga. Raja Beruang Naga benar-benar marah. Dia tahu bahwa Raja Serigala Iblis Api Emas sedang membalas dendam dengan cara melukai wajahnya. Karena 100 tahun yang lalu, Raja Beruang Naga hampir membelah kepala Raja Serigala Iblis Api Emas, sehingga masih ada bekas cakar yang mengejutkan di kepala Raja Serigala Iblis Api Emas. Raja Beruang Naga meraung marah, dan tubuh beruang setinggi 300 kaki tiba-tiba mencondong ke depan. Dia menjulurkan tangannya dan meraih kaki kanan Raja Serigala Iblis Api Emas. Salah satu kepala Raja Serigala Iblis Api Emas mengeluarkan sebuah api yang melesat menuju Raja Beruang Naga. Raja Beruang Naga berkata, "Serigala sialan, 100 tahun yang lalu, ketika raja ini berada di periode pertumbuhan tingkat ke-6 sepertimu, aku takut pada apimu. Tapi sekarang raja ini tidak takut." Raja Beruang Naga bergegas menuju ke api yang cukup untuk membakar senjata terhormat tingkat atas. Namun api itu tidak mampu membakar sisik milik Raja Beruang Naga. Raja Beruang Naga mengayunkan ekornya yang panjangnya 200 kaki ke arah Raja Serigala Iblis Api Emas. Segera, darah menyembur keluar dari kaki depan Raja Serigala Iblis Api Emas. Raja Serigala Iblis Api Emas merasakan kesakitan. Tanyun memandang Raja Serigala Iblis Api Emas. Lalu dia berteriak, "Raja Serigala, kamu bukan lawannya. Kembalilah, aku akan melawannya."
Raja Serigala Iblis Api Emas terbang di depan Tanyun. Lalu dia berkata dengan khawatir, "Tuan, beruang ini sangat kuat. Kamu harus berhati-hati." Tanyun berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan memukulnya sampai dia menangis dan berteriak." Raja Beruang Naga berkata, "Mari kita lihat. Raja ini akan menghabisimu hanya dengan satu tamparan." Pada saat ini, sebuah suara terdengar, "Yang mulia, dia hanya manusia. Kamu tidak perlu turun tangan. Biarkan bawahan ini yang menghabisi dia." Pada saat ini, seekor beruang naga di periode pertumbuhan tingkat ke-6 tiba-tiba melompat. Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Tuan, hati-hati. Dia adalah komandan ras beruang naga. Dia mungkin lebih kuat dari bawahan ini. Selain itu, dia terkenal kejam dan orang yang paling ganas di ras beruang naga." Tubuh Tanyun diselimuti dengan kekuatan spiritual. Dia melesat dan kaki kanannya diayunkan ke arah komandan beruang naga. Komandan beruang naga berkata, "Anak kecil, biarkan aku menunjukkan betapa kerasnya kepala kakek beruang ini." Komandan beruang naga menabrakkan dahinya yang diselimuti sisik pada Tanyun. Dalam suara tabrakan yang keras, Tanyun sepertinya merasakan bahwa kaki kanannya tidak mengenai dahi komandan beruang naga, tetapi seperti menghantam besi hitam yang sangat keras. Kemudian, kekuatan benturan yang sangat besar membuat Tanyun terpental dan jatuh ke tanah. Komandan beruang naga menyeringai. Dia menatap Tanyun dan mencibir. "Dengan kekuatan kecilmu itu, apakah kamu masih ingin menantang rajaku?" Raja Beruang Naga yang berdiri di langit berkata, "Kamu tidak dapat mengalahkan bawahanku, tetapi berkata ingin membuatku menangis." Raja Beruang Naga menatap Raja Serigala Iblis Api Emas yang sedang melindungi Tanyun. Lalu dia berkata, "Kamu menghancurkan wajah tampan raja ini. Kamu akan membayarnya dengan nyawamu serta nyawa Raja Serigala Iblis. Komandan, kamu habisi Raja Serigala Iblis, lalu tangkap manusia kecil itu." Komandan Beruang Naga berdiri dengan tegak. Sepasang cakarnya terentang. Dia berjalan menuju Raja Serigala Iblis Api Emas. Shen Shubing, Feng Yun, dan Tayu dan yang lainnya. Mereka menatap Tanyun yang tergeletak di tanah. Mata mereka menunjukkan kepanikan. Suara tua dan Tayu bergema di langit. "Yuner, kamu adalah alkemi suci, master senjata suci, master jimat suci, dan master formasi suci di usia muda. Lelaki tua ini tidak akan pernah percaya bahwa monster seperti mereka akan menghabisi dirimu. Jadi kamu berdirilah." Segera, jutaan murid berteriak serempak. Kepala sekte muda berdiri dan bertarung. Toba King Tian, Situ Wuhen, Song Libo, Wei Ye, dan leluhur agung lainnya tersenyum tanpa malu-malu. Mereka saat ini sangat senang. Ketika Tanyun menggelengkan kepalanya dan perlahan berdiri, lalu dia berkata dengan marah, "Semua serigala iblis patuhi perintahku. Kalian cepatlah mundur." Raja Serigala Iblis Api Emas menatap Tanyun dengan kebingungan. Ekspresi Tanyun sangat tenang, tetapi dia berteriak dengan keras, "Hari ini, aku akan menunjukkan kepada beruang bodoh itu apa itu kekuatan." Raja Serigala Iblis Api Emas bersama dengan serigala iblis lainnya. Mereka perlahan mundur. Komandan Beruang Naga berkata sambil tertawa, "Hei, apakah kamu mencoba menakuti kakek beruang ini?" Tanyun berkata, "Aku harap nanti kamu masih bisa tertawa." Tiba-tiba tubuh Tanyun mengalami perubahan yang mengejutkan di depan mata semua orang. Segera, cahaya keemasan samar muncul di tubuh Tanyun. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melonjak setinggi 30 kaki. Selain rambutnya, seluruh tubuh Tanyun telah berubah menjadi kristal emas. Tanyun merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Itu membuat Tanyun sangat bersemangat. Raja Serigala Iblis Api Emas yang melihat Tanyun menjadi sangat terkejut. Di langit, lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi menatap Tanyun dan berkata, "Teknik pemurnian tubuh macam apa yang dia latih? Menurut pengetahuan lelaki tua ini, dari zaman kuno hingga sekarang,
teknik penyempurnaan tubuh manusia hanya bisa membuat orang menjadi seukuran 20 kaki. Tetapi dia benar-benar mencapai 30 kaki. Apakah dia manusia? Ada satu orang yang tidak terkejut mengenai teknik pemurnian tubuh Tanyun, yaitu Touba Yingying. Di sisi lain, Komandan Beruang Naga yang memiliki tinggi 200 kaki berkata, semut ini benar-benar dapat mengubah tubuhnya. Dia sedikit mengejutkanku. Tanyun yang tingginya 30 kaki hanya setara dengan lutut Komandan Beruang Naga. Jadi Tanyun tidak dianggap serius. Komandan Beruang Naga mengangkat kaki kanannya dan ingin menginjak Tanyun. Tanyun yang tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Dia melompat setinggi 100 kaki seperti kilat. Lalu kaki kanan Tanyun berputar dan menghantam kaki Komandan Beruang Naga yang ingin menginjak dirinya. Ketika ledakan keras terdengar, sisik di lutut kanan Komandan Beruang Naga terkoyak dan darah berceceran. Kemudian, suara patah tulang terdengar dengan jelas. Kaki kanan Komandan Beruang Naga terpotong dan tubuhnya terbang di langit. Tanyun berkata, bukankah tadi kamu sangat sombong? Tanyun tersenyum sinis. Tanyun melesat ke arah Komandan Beruang Naga dan menghantam dadanya dengan keras. Komandan Beruang Naga mengeluarkan darah dari mulutnya. Sisik naga di dadanya terkelupas dan tulang rusuknya patah. Lalu tubuhnya terjatuh di tanah dengan keras. Adegan itu membuat takut dan panik lebih dari 3.000 beruang naga di periode pertumbuhan tingkat kelima. Di dalam hati mereka, Komandan Beruang Naga bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Tetapi mereka tidak tahu mengapa manusia yang ada di hadapan mereka lebih kuat daripada komandan mereka. Raja Beruang Naga menatap lebih dari 3.000 bawahannya yang ketakutan. Lalu dia berkata dengan marah, semuanya jangan jadi pengecut. Ayo serang dia bersama-sama. Ketika lebih dari 3.000 beruang naga hendak bergegas menuju Tanyun, Tanyun tiba-tiba mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Lalu dia berkata dengan keras, siapapun yang maju selangkah, nasib kalian akan seperti Komandan Beruang Naga. Segera 3.000 beruang naga berhenti satu demi satu. Pada saat yang sama, itu cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun ras beruang naga lebih kuat daripada ras serigala iblis, tetapi mereka tidak memiliki keberanian dan keganasan seperti ras serigala iblis. Melihat pemandangan itu, Raja Beruang Naga yang ada di atas langit berkata, kalian sekelompok pengecut. Ketika raja ini menghancurkan manusia itu, selanjutnya aku akan menghabisi kalian yang pengecut. Raja Beruang Naga menukik ke bawah dan melesatkan cakarnya ke arah Tanyun. Raja Beruang Naga memang layak menjadi monster periode dewasa tingkat ke-6 karena kecepatannya sangat cepat. Tapi Tanyun yang menggunakan langkah Dewa Hongmeng 50% lebih cepat dari itu. Tubuh Tanyun yang berukuran 30 kaki tiba-tiba menghilang dan menghindari serangan Raja Beruang Naga. Segera, Tanyun muncul di belakang leher Raja Beruang Naga. Raja Beruang Naga berkata, manusia, kamu hanya di alam jiwa tingkat ke-6. Bagaimana kamu bisa lebih cepat dari raja ini? Ketika Raja Beruang Naga mengatakan hal itu, dia merasakan bulu miliknya sedang dipegang erat oleh Tanyun. Tanyun memegang bulu Raja Beruang Naga dengan tangan kirinya. Lalu tangan kanannya menghantam kepala Raja Beruang Naga dengan keras. Tanyun barusan menggunakan 70% kekuatannya. Itu menyebabkan kepala Raja Beruang Naga terkoyak dan mengeluarkan banyak darah. Raja Beruang Naga berteriak kesakitan lalu dia berkata, aku mengaku kalah. Tanyun berkata dengan ringan, karena kamu mengaku kalah, bagaimana kalau aku membawamu dari sini dan kamu akan melihat matahari kembali? Raja Beruang Naga berkata, baiklah, aku mengikutimu. Ketika Tanyun menjadi santai dan lengah, ekor raksasa milik Raja Beruang Naga melesat dan menghantam punggung Tanyun. Tanyun merasakan sakit di punggungnya. Kemudian, dia merasa pusing untuk sementara waktu. Bukannya Tanyun ceroboh, tapi Tanyun telah bertemu dengan makhluk unik dan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam ingatan Tanyun, apakah ras beruang naga atau ras beruang lainnya, mereka semua jujur dan tulus.
Tapi Tanyun tidak menyangka dia bertemu beruang naga yang aneh hari ini. Lebih dari 3.000 beruang naga menjadi tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa raja beruang mereka yang mulia, perkasa dan tampan akan menggunakan serangan diam-diam saat menghadapi ras manusia. Pada saat ini, kulit punggung Tanyun retak-retak, darah berceceran, dan dia terbang ke bawah ke arena gladiator. Dari sini dapat dilihat betapa kuatnya serangan ekor milik Raja Beruang Naga. Dan Tayu serta Dante Swangsong, mereka melihat bekas luka besar di punggung Tanyun. Itu membuat mereka tampak cemas. Sui Xian berteriak dengan panik. Sementara Mu Mengyi dan Song Xiao, mereka tampak cemas. Tapi mereka tidak menangis, karena mereka berjanji pada Tanyun bahwa mereka tidak akan menangis apapun yang terjadi. Huang Fuyu berkata, "Kakak Tan, kamu hati-hati." Di sisi lain, tubuh Feng Qingcheng bergetar. Dia mengepalkan tangannya dan tidak tahu harus berpikir apa. Raja Beruang Naga yang tingginya 300 kaki. Dia naik ke udara dan membuka mulutnya. Lalu 2 sinar cahaya hitam keluar dari mulutnya. Segera, 2 sinar cahaya hitam berubah menjadi 2 palu hitam besar. Raja Beruang Naga mengangkat palu miliknya dan mengayunkannya ke arah Tanyun. Song Libo leluhur divisi senjata. Dia menatap 2 palu raksasa di tangan Raja Beruang Naga. Lalu dia berkata dengan sangat gembira, "Aku tidak tahu peringkat berapa palu itu." Tidak hanya Song Libo yang tidak tahu, tetapi Dan Tayu serta Dante Swangsong juga sama. Meskipun mereka tidak dapat melihat peringkat palu itu, tetapi mereka sangat yakin bahwa palu itu berasal dari ngarai para dewa. Para leluhur dan para pejabat tinggi memutuskan bahwa mereka akan mengambil palu itu. Ketika semua orang memikirkan hal itu, Tanyun secara alami mengetahui bahwa palu raksasa yang sedang melesat ke arah dirinya adalah senjata dewa. Jika Tanyun terkena, maka dia pasti akan hancur. Tubuh Tanyun yang setinggi 30 kaki tiba-tiba menyusut untuk menghindari palu itu. Setelah berhasil menghindar, tubuh Tanyun berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki lagi. Dia melesat ke langit, dan tangannya memegang ekor Raja Beruang Naga dengan erat. Tanyun meraung seperti binatang buas. Dia menarik Raja Beruang Naga dengan seluruh kekuatannya dan menukik ke bawah. Tanyun berkata, "Beruang bodoh, aku tidak akan membiarkan kamu menyerang secara diam-diam lagi." Tanyun tertawa liar, dan tubuh Beruang Naga menghantam arena gladiator dengan keras. Raja Beruang Naga berteriak kesakitan. Lebih dari 3.000 beruang naga di periode pertumbuhan tingkat kelima menutupi mata mereka dengan tangannya. Mereka tidak ingin melihat raja mereka yang sedang kesakitan. Adegan itu terlihat lucu dan menggemaskan. Tanyun tidak memberikan Raja Beruang Naga kesempatan untuk bernafas. Jadi dia memegang ekornya lagi dan naik ke udara. Kemudian, Tanyun membantingnya lagi dan lagi. Hanya dalam beberapa napas, Tanyun telah membanting Raja Beruang Naga ke tanah ratusan kali. Pada saat ini, tubuh Raja Beruang Naga benar-benar hancur. Lalu dia berkata, "Tolong berhenti. Jika ini terus dilanjutkan, aku akan mati. Maafkan aku, seharusnya aku tidak menyerangmu secara diam-diam." Menghadapi permohonan belas kasihan, Tanyun berkata dengan senyum sinis, "Apa gunanya meminta maaf jika kamu akan menyerang secara diam-diam lagi?" Tanyun menarik ekor Raja Beruang Naga dan melemparkannya ke arah dinding arena. Raja Serigala Api Emas merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Lalu dia bergumam, "Jadi ini kekuatan fisik Tuan yang sebenarnya." Raja Serigala Iblis Api Emas merasa untung karena dia menyerah pada Tanyun. Jika tidak, dia bisa mati sebelumnya. Lebih dari 1.800 serigala iblis. Mereka menatap Tanyun dengan penuh kekaguman dan kegembiraan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Tuan mereka akan begitu kuat. Pada saat ini, lebih dari 3.000 beruang naga berseru, "Yang mulia bukan lawan manusia itu. Manusia itu terlalu menakutkan, mari kita kabur." Raja Beruang Naga yang berlumuran darah, dia memohon belas kasihan dan berkata, "Aku menyerah, Tuan, aku menyerah."
Mendengarkan hal itu, Tanyun tersenyum dan berkata, "Jika kamu bermain trik kotor lagi, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Raja beruang naga berdiri dengan memar di sekujur tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan melakukan hal itu lagi." Tanyun tahu bahwa Raja beruang naga yang tampak sederhana dan jujur ini berbeda dari yang lainnya. Jika musuh menganggapnya sebagai beruang bodoh yang sederhana dan jujur, orang itu pasti akan mati dengan menyedihkan. Tanyun tampak serius. Dia menunjuk lebih dari 3.000 beruang naga yang sedang melarikan diri. Lalu dia berkata, "Panggil mereka kembali." Setelah Raja beruang naga mengangguk, dia meraung dengan keras, "Kalian semua kembali pada raja ini." Namun Raja beruang naga menjadi kesal karena semua bawahannya terus melarikan diri. Sambil berlari, 3.000 beruang naga itu berkata, "Kamu bukan lagi raja kami, karena raja kami tidak akan menyerah pada manusia. Ya, kamu tidak layak menjadi raja kami." Ketika Raja beruang naga hendak berbicara, tiba-tiba Tanyun menginjak tanah dengan satu kaki. Lalu dia berteriak, "Berhenti! Siapapun yang berlari selangkah lagi akan aku habisi." Begitu kata-kata itu terdengar, lebih dari 3.000 beruang naga merasakan kaki mereka bergetar, dan akhirnya mereka berhenti. Setelah sedikit ragu, lebih dari 3.000 beruang naga berbalik dan mereka berlari menuju Tanyun. Semua beruang naga berlutut di depan Tanyun dan berkata, "Tuan, ras beruang naga kami tidak akan menyerah kepada manusia. Tetapi di dalam hati kami, kamu adalah dewa perang yang tidak terkalahkan. Jadi kami telah memutuskan untuk menganggapmu sebagai tuan mulai sekarang." Tanyun meminta lebih dari 3.000 beruang naga untuk bangun. Kemudian, dia menatap palu milik Raja beruang naga dan berkata, "Kualitas palu itu tidak biasa. Di mana kamu mendapatkannya?" Raja beruang naga berkata, "Tuan, ini adalah cerita yang panjang." Tanyun tampak cemberut dan berkata, "Katakan saja intinya." Raja beruang naga berkata, "Leluhurku yang menemukannya saat dia menangkap ikan di danau yang berada di ngarai para dewa." Tanyun berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan memberimu teknik latihan palu yang cocok dengan fisikmu." Raja beruang naga berkata dengan penuh semangat, "Tuan, bisakah monster juga berlatih sebuah teknik latihan?" Tanyun berkata, "Tentu saja bisa. Setiap ras monster memiliki fisik, organ dalam, dan meridian yang berbeda-beda. Jadi teknik yang kalian latih juga berbeda-beda." Raja beruang naga menari dengan gembira. Lebih dari 3.000 beruang naga di periode pertumbuhan tingkat kelima. Mereka memandang Tanyun dengan wajah memohon. Tanyun tertawa dan berkata, "Kalian juga akan mendapatkannya." Mendengarkan kata-kata itu, 3.000 beruang naga menjadi gembira. Raja Serigala Iblis Api Emas berkata dengan hormat, "Tuan, apakah kamu memiliki teknik latihan untuk ras serigala iblis?" Tanyun berkata, "Tentu saja ada." Tanpa menunggu Tanyun selesai berbicara, si Tuhan leluhur agung divisi jiwa binatang berkata, "Sekelompok monster, kalian semua percaya dengan kata-katanya. Tidak heran kalian menjadi ras rendahan." Raja Serigala Iblis Api Emas, dia menatap si Tuhan. Lalu dia berkata dengan keras, "Orang tua sialan, jangan memfitnah Tuan kami. Jika kita bertarung hanya mengandalkan fisik, aku jamin bisa menghabisimu ribuan kali." Pada saat ini, Raja beruang naga memelototi si Tuhan. Dia menunjukkan taringnya dan berkata, "Raja Serigala Iblis benar. Jika kamu melawanku hanya dengan fisik, aku bisa menghabisimu hanya dengan sekali tamparan." Di langit, si Tuhan yang dipermalukan oleh dua binatang buas, dia masih tampak tenang. Tetapi pada kenyataannya, paru-parunya hampir meledak karena marah. Pada saat yang sama, dia yakin bahwa Tanyun membodohi kedua ras itu. Hal yang sama berlaku untuk semua orang, termasuk Dante Swangsong. Hanya Toba Yingying yang tahu bahwa Tanyun tidak berbohong.
Menurut pendapat semua orang, apa yang disebut teknik latihan atau teknik kultivasi untuk para monster itu tidak ada. Pada saat ini, tiba-tiba semua orang mendengarkan suara wanita cantik di arena gladiator, dan suara itu mengandung makna dingin yang tidak terbantahkan. Raja Serigala Iblis Api Emas, Raja Beruang Naga, kalian benar-benar membelot keras manusia. Dewa ini akan menghabisi kalian, serta manusia itu. Mendengarkan hal itu, semua orang di langit tercengang. Di sisi lain, 8 leluhur agung, termasuk Situ Wuhen, Wei, Toba King Tian, dan Song Libo, mereka tampak bersemangat. Sementara wajah Dante Song menjadi sangat serius. Mereka tahu bahwa monster di arena gladiator, jika mereka mengaku sebagai dewa, pasti telah mencapai tingkat ke-7. Tingkat ke-7 berarti setara dengan orang di alam nadi ilahi. Pada saat ini, 8 leluhur agung merasa sangat lega. Dari sudut pandang mereka, bahkan monster periode awal tingkat ke-7 itu sudah cukup untuk menghabisi Tan Yun. Dan Tayu berkata kepada Dante Swangsong melalui transmisi suara, "Songer, tidak peduli seberapa kuat Yuner, dia jelas bukan tandingan monster tingkat ke-7. Jika Yuner dikalahkan, ayah akan turun untuk menyelamatkan Yuner. Sementara kamu akan memimpin bawahanmu untuk menyerang 8 leluhur agung. Aku tidak ingin Yuner mengalami sesuatu. Dia adalah alkemi suci, master senjata suci, master jimat suci, dan master formasi suci. Bahkan jika kita mati, kita tidak boleh membiarkan Yuner mati." Setelah itu, Dante Swangsong mengirim transmisi suara pada 22 leluhur penegak hukum yang berada di alam ilahi. Di arena gladiator, Raja Serigala Iblis Api Emas atau Raja Beruang Naga tampak sangat ketakutan. Tan Yun merasa ada sesuatu yang salah. Dia menatap Raja Beruang Naga dan Raja Serigala Iblis Api Emas. Lalu dia berkata, "Apa maksudnya dia mengaku sebagai dewa?" Raja Beruang Iblis berkata, "Tuan, itu berarti dia adalah monster tingkat ke-7. Pada saat ini, lebih dari 1.800 serigala iblis dan 3.000 beruang naga. Tubuh mereka menggigil. Saraf Tan Yun menegang. Lalu dia berkata, "Ada monster tingkat ke-7 di sini. Apakah kalian sudah mengetahuinya?" Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Tuan, kamu tidak tahu apa-apa. Ada sebuah gua 20.000 mil di timur laut. Gua ini disegel sepanjang tahun. Sudah 500 tahun sejak bawahan ini ditangkap di sini. Tetapi bawahan ini belum pernah melihat monster itu." Raja Beruang Naga menganggukkan kepalanya yang berdarah dan berkata, "Tuan, apa yang dikatakan Raja Serigala Iblis itu benar." Tiba-tiba, suara wanita yang dingin terdengar lagi. "Ras Beruang Naga dan Ras Serigala Iblis, apakah kalian ingin menghabisi diri kalian sendiri? Atau apakah kalian ingin dewa ini yang menghancurkan kalian? Selain itu, kamu manusia, berkeliaran di wilayah dewa ini. Betapa beraninya kamu, dewa ini akan mengupas perutmu." Mendengarkan hal itu, ekspresi Tan Yun sangat serius. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyebar ke seluruh arena gladiator. Melalui kesadaran spiritual, Tan Yun menemukan di sebuah gua 20.000 mil di timur laut. Ada seorang gadis berbaju biru secantik peri. Dia perlahan terbang keluar dan berdiri di langit. Mata gadis itu menatap tajam ke arah Tan Yun, Raja Beruang Naga, dan Raja Serigala Iblis Api Emas. Untuk sementara waktu, Tan Yun tidak dapat menebak monster seperti apa itu. Tetapi Tan Yun dapat melihat bahwa gadis berbaju biru itu merupakan monster periode awal tingkat ke-7. Rana gadis itu sebanding dengan orang di alam nadi ilahi tingkat ke-3. Segera Tan Yun sepertinya menyadari sesuatu, dan dia menghela nafas lega. Tan Yun sangat menyadari bahwa aura yang dipancarkan oleh gadis berbaju biru menandakan bahwa dia baru saja dipromosikan menjadi monster periode awal tingkat ke-7. Tan Yun sangat percaya diri, bahkan jika gadis itu adalah keturunan dari binatang suci, kekuatannya paling-paling hanya sebanding dengan orang di alam nadi ilahi tingkat kedua.
Pada saat yang sama, Tanyun juga menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa di sekitar arena gladiator yang besar ada puluhan ribu raksasa berwarna-warni. Satu persatu dari mereka terbang di belakang gadis berbaju biru itu. Mereka ada 6 ras utama dan totalnya ada 70.000 monster. Dari 6 ras utama, Tanyun bisa sekilas melihat bahwa yang pertama adalah ras naga banjir. Mereka rata-rata berada di periode pertumbuhan tingkat kelima, beberapa periode dewasa tingkat kelima, dan ada sedikit di periode kesengsaraan tingkat kelima. Di depan mereka ada Raja Naga Banjir sepanjang 1000 kaki. Dia memancarkan aura periode kesengsaraan tingkat ke-6. Yang kedua adalah ras Kelabang Haus Darah. Seluruh tubuh mereka berwarna merah, sebagian besar di periode pertumbuhan tingkat kelima, sisanya di periode dewasa dan kesengsaraan tingkat kelima. Di depan mereka ada Raja Kelabang Haus Darah. Dia memancarkan aura periode dewasa tingkat ke-6. Ketiga adalah ras Elang Ungu Penghancur Jiwa. 90% dari mereka berada di periode pertumbuhan tingkat kelima, sisanya di periode dewasa dan kesengsaraan tingkat kelima. Di depan mereka ada Raja Elang Ungu setinggi 500 kaki. Dia memancarkan aura periode kesengsaraan tingkat ke-6. Yang keempat adalah Harimau Buaya Naga. Mereka memiliki kepala harimau, tubuh harimau, dan ekor buaya. Lalu bagian tubuh lainnya seperti naga. Rata-rata dari mereka juga sama di periode pertumbuhan, sisanya di periode dewasa dan kesengsaraan tingkat kelima. Di depan mereka ada Raja Harimau Buaya Naga di periode dewasa tingkat ke-6. Kelima adalah ras Singa Dingin. Mereka memiliki tubuh yang besar dan kokoh. Mereka adalah monster yang layak menjadi raja di antara monster tipe S. Mereka sama seperti serigala iblis api emas yang terlahir sebagai pejuang. Tidak kenal takut pada yang lebih kuat. Itu merupakan sifat mereka. Raja mereka di periode kesengsaraan tingkat ke-6. Dia bersedia merangkak di belakang gadis berbaju biru. Dapat dilihat bahwa identitas dan ras gadis berbaju biru tidak sepele. Keenam adalah ras burung paling kuat, yaitu burung merah. Dikatakan bahwa mereka adalah keturunan burung ponik dan pandai mengeluarkan api. Bahkan api yang dikeluarkan oleh burung merah periode dewasa tingkat kelima dapat menghancurkan senjata terhormat tingkat tinggi. Raja mereka di periode dewasa tingkat ke-6. Pada saat ini, ras Naga Banjir, ras Kelabang Haus Darah, ras Elang Ungu Penghancur Jiwa, ras Harimau Buaya Naga, ras Singa Dingin, dan ras Burung Merah. Mereka merangkak di belakang gadis berbaju biru. Mata mereka menatap tajam ke arah Tanyun, ras Serigala Iblis, dan ras Beruang Naga. Mereka menunggu perintah dari gadis berbaju biru. Gadis berbaju biru berkata, Raja Serigala Iblis Api Emas, Raja Beruang Naga, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Tanpa menunggu gadis berbaju biru selesai berbicara, Raja Beruang Naga berkata, dasar wanita sialan, lihatlah dirimu berubah menjadi sosok manusia. Lalu mengapa aku harus menghabisi diriku sendiri? Setelah mendengarkan hal itu, gadis berbaju biru itu jelas marah. Dia mengangkat tangannya dan berkata, habisi manusia itu dan ras serigala iblis untuk dewa ini. Lalu tangkap hidup-hidup beruang sialan itu dan bawa pada dewa ini. Mendengarkan perintah itu, Raja Naga Banjir, Raja Kelabang Haus Darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, Raja Harimau Buaya Naga, Raja Singa Dingin, dan Raja Burung Merah, mereka berkata serempak, bawahan mematuhi perintah. 6 raja itu memerintahkan para bawahannya untuk menyerang ras Beruang Naga, ras Serigala Iblis Api Emas, dan Tanyun. Segera, 6 ras dengan jumlah lebih dari 70.000 monster. Mereka menyebar dengan agresif. Di langit, si Tuhan dan leluhur agung lainnya tersenyum di mata mereka dan kebanyakan orang.
Tanyun, ras beruang naga dan ras serigala iblis api emas akan dihancurkan. Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Xian, serta Touba Yingying, mata mereka menunjukkan kecemasan dan ketakutan. Touba Yingying membungkuk dan berteriak, "Kakak, aku tidak peduli orang lain percaya atau tidak, tetapi Yingying percaya bahwa kamu pasti akan selamat." Tanyun yang setinggi 30 kaki mengangkat kepalanya, dan dia berkata dengan tegas, "Kalian tidak perlu khawatir. Tidak ada yang bisa menghabisiku kecuali aku ingin mati." Lebih dari 7 juta murid menatap Tanyun dan merasakan darah mereka mendidih. Sulit bagi mereka untuk membayangkan seberapa besar tekanan yang akan dihadapi oleh kepala sekte muda. Apalagi dia hanya di alam jiwa tingkat ke-6. Dia harus menghadapi 6 ras monster, serta gadis berbaju biru di periode awal tingkat ke-7. Tanyun menatap si Tuwuhen dan berkata, "Menurut aturan ujian, tidak ada batasan apapun. Hanya saja tidak diizinkan menggunakan senjata. Apakah itu benar?" Tanpa menunggu si Tuwuhen berbicara, dan Te Song berkata tanpa ragu, "Ya, itu benar." Si Tuwuhen dan leluhur agung lainnya, mereka tidak mengatakan apapun. Mereka juga tahu bahwa di arena gladiator, monster tingkat ke-7 telah keluar. Jika mereka terus membuat peraturan aneh, mereka takut dan Taiyu serta dan Te Song akan melakukan sesuatu. Mendengarkan hal itu, Tanyun melirik ke arah Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Xian dan Touba Yingying. Lalu dia berkata melalui pikiran, "Kalian jangan khawatir." Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Ras Serigala Iblis, dengarkan perintahku." Lebih dari 1.800 serigala iblis di periode pertumbuhan tingkat ke-5. Mereka berkata serempak, "Kami siap menerima perintah." Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Ras Serigala Iblis harus berjuang untuk Tuan kita sampai mati. Ayo ikuti raja ini dan hadapi musuh." Pada saat yang sama, Raja Beruang Naga berkata dengan keras, "Ras Beruang Naga, dengarkan perintahku. Kita akan menghadapi musuh dan membantu Tuan. Kalian harus ingat bahwa di antara 8 ras utama, Ras Beruang Naga tidak takut pada siapapun. Ketika kami marah, kami bahkan bisa mengalahkan diri kami sendiri. Jadi ayo ikuti raja ini dan habisi musuh." Tiba-tiba Tanyun berteriak tanpa ragu, "Semua ras serigala iblis dan ras beruang naga, dengarkan perintahku. Kalian bersembunyilah di gua milik Raja Serigala Iblis Api Emas." Kedua ras itu menatap Tanyun dengan tidak percaya. Tanyun merasakan bahwa 6 ras musuh berjarak kurang dari 10.000 mil darinya. Lalu dia buru-buru berkata lagi, "Aku Tanyun menaklukkan kalian, bukan agar kalian mati untukku. Aku akan membawa kalian keluar dari arena gladiator yang gelap dengan hidup-hidup. Ini adalah janjiku pada kalian." Kata-kata Tanyun menyentuh semua orang di langit. Semua orang berpikir bahwa ketika Tanyun menaklukkan ras serigala iblis dan ras beruang naga, Tanyun akan mengorbankan mereka agar dia bisa bertahan di arena gladiator. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ketika bencana mendekat, Tanyun memilih untuk melindungi kedua ras itu. Lebih dari 7 juta murid dapat melihat bahwa Tanyun memperlakukan binatang seperti itu. Pada saat ini, tidak peduli dari divisi mana mereka, mereka semua menantikan Tanyun dapat selamat dari ujian ini. Di arena gladiator, Raja Beruang Naga, Raja Serigala Iblis Api Emas, serta bawahan mereka samar-samar meneteskan air mata. Raja Serigala Iblis Api Emas berkata, "Tuhan, bagaimana bawahan ini bisa meninggalkanmu ketika musuh ada di depanmu?" Tanyun berkata, "Dengarkan perintahku, cepat dan bersembunyi." Tubuh Raja Serigala Iblis Emas tiba-tiba menyusut dan masuk ke dalam gua. Raja Beruang Naga memimpin ras Beruang Naga untuk masuk ke dalam gua. Ketika kedua ras itu telah masuk ke dalam gua, jarak antara 6 ras musuh dan Tanyun hanya 3.000 mil. Lengan kanan Tanyun membuat sebuah segel formasi di langit. Para murid divisi formasi, bahkan Feng Yun, tidak mengetahui formasi itu.
Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan segera formasi itu menutupi gua tempat berlindungnya kedua ras itu. Dengan ranah di alam jiwa tingkat ke-6, Tanyun telah mengatur sebuah formasi. Bahkan monster periode awal tingkat ke-7 tidak dapat menerobos formasi itu dalam waktu 3 jam. Tanyun berkata, Raja Beruang Naga, Raja Serigala Iblis Api Emas, jaga kedua ras kalian. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan gua. Setelah memberi nasihat, Tanyun berbalik dan melihat 6 ras yang menuju ke arah dirinya. Lalu dia berkata, kalian menyerah dan merangkak di tanah. Kalau tidak, hari ini aku akan membuat kalian mati. Begitu kata-kata itu terdengar, tubuh Tanyun mengeluarkan kekuatan spiritual beratribut emas. Lalu dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, Tanyun melintasi jarak ribuan mil. Dia langsung melancarkan serangan ke arah dada Raja Burung Merah. Oke, waktunya Saweria dari Bang Ohan lagi. Setelah minum pil awet muda dari Tanyun, aura kecantikan Sensubing malah berkurang. Ya, Mimin setuju banget sih, ini malah jadi jelek ya, atau aneh lah. Oke, dari Bang Hadi, satu hari bisa 2 episode enggak? Mungkin 1 episode tapi durasi panjang aja ya. Dari Kak Lala, sukses terus Min, amin. Oke guys, ini 1 jam pertama kalinya buat video ya. Capek juga ternyata ya. Apalagi mungkin nanti ngeditnya lama juga. Ya udahlah guys, sebelum video berakhir ya, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.